Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Nida di program Jari Cerdik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2, kebersamaan di tempat wisata. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar yang pertama, membaca dan memahami isi teks dongeng, kemudian menentukan nilai pecahan, dan membuat prakarya dengan bahan alami. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang dongeng fabel. Sebelum kita memahami tentang dongeng fabel, terlebih dahulu kita akan belajar tentang dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan sebuah cerita hayalan. Contohnya, Sang Kuryang, Si Kancil, dan masih banyak lagi. Dan karena kita membahas tentang dongeng fabel, jadi Ibu akan membahas atau menerangkan tentang dongeng fabel. Dongeng fabel adalah cerita hayalan yang menggambarkan watak dan budi manusia yang diperankan oleh hewan. Sebagai contoh yaitu asal-usul kota Surabaya, Singa dan Lembu, Si Kancil, dan masih banyak lagi. Kalian bisa membacanya atau berkunjung ke perpustakaan untuk bisa memahami atau mengetahui tentang cerita-cerita fabel tersebut. Hal ini juga bagus untuk kalian untuk meningkatkan literasi atau hobi membaca kalian. Selanjutnya kita akan membahas atau bercerita tentang asal-usul kota Surabaya. Kalian sudah tahu atau sudah pernah berkunjung ke Surabaya? Ibu yakin kalian semua pasti sudah pernah berkunjung ke sana. Ya, Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Nah, dahulu kala di Laut Jawa ada hiu si Sura dan buaya si Baya. Mereka sangat angkuh dan tak mau kalah. Mereka saling memperebutkan wilayah untuk mencari makanan sampai mereka bosan dan dalam perkelahian itu. Kemudian mereka berdua membuat perjanjian. Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Tetapi Sura melanggarnya dan Baya tahu, dan akhirnya terjadi perkelahian sengit. Mereka berdua terluka parah dan akhirnya mereka meninggal atau mati. Untuk mengenangnya, masyarakat Surabaya dan sekitarnya menamainya dengan kota Surabaya. Ini adalah ringkasan cerita tentang asal-usul kota Surabaya. Nah, untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami sebuah cerita, contohnya yaitu asal-usul kota Surabaya ini, kalian bisa membuat beberapa kalimat seperti yang Ibu buat seperti ini. Nih, ini adalah untuk lebih memahami cerita. Nah, jadi kalian harus membuat beberapa pertanyaan. Yang pertama contohnya, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Jawabannya adalah karena mereka berebut wilayah kekuasaan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Pertanyaan ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Jawabannya, karena Sura melanggar janji mencari makan di sungai. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Jawabannya, saling menghargai, jujur, dan rukun. Dari beberapa pertanyaan ini akan memudahkan kalian semua dalam memahami sebuah cerita. Tidak hanya cerita, 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 asal-usul kota Surabaya.
Setelah kita belajar tentang dongeng tadi, sekarang kita akan belajar menentukan nilai pecahan. Hiu sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian laut wilayah sura dan darat wilayah buaya. Ini adalah masih satu bagian wilayah yang belum dibagi. Jadi masih belum disepakati. Setelah disepakati, wilayah tersebut menjadi dua bagian, darat dan lautan. Bagian buaya kita simbolkan setengah bagian. Dan bagian ini adalah kita lambangkan dengan 1/2. Bagian hiu juga setengah bagian. Wilayah hiu sura setengah bagian dilambangkan dengan 1/2 atau 1/2. Jadi dari wilayah yang belum disepakati menjadi 1 dibagi menjadi 2, setiap bagian mendapatkan 1/2 atau setengahnya. Untuk lebih memahami tentang pecahan tadi, kalian bisa mengerjakan ini. Jangan lupa kalian kerjakan di buku tulis tema kalian. Selanjutnya kita akan belajar tentang membuat prakarya dengan bahan alami. Dalam membuat sebuah prakarya, kalian sudah tahu dalam pembelajaran sebelum-sebelumnya pasti ada 2 bahan, yaitu bahan buatan dan bahan alami. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat prakarya dengan bahan alami. Bahan alami yaitu bahan yang terdapat di alam sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan membuat sebuah patung dari tanah liat. Adapun alat dan bahannya adalah tanah liat, pelumas atau minyak goreng, cat minyak, alas atau itu berupa triplek boleh ataupun kayu, kemudian air dan kuas. Nah, adapun langkah-langkah dalam membuatnya adalah yang pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Yang kedua, campurkan air ke tanah liat, kemudian aduk tanah sampai halus dan lembut. Ambil tanah liat secukupnya, lenturkan tanah liat di triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Kemudian bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar nomor 1 sampai nomor 7. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1 atau 2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Cat sesuai dengan keinginan dan keringkan. Ini adalah bahan dan langkah-langkah dalam membuat patung buaya dari tanah liat. Ibu harap kalian bisa mempraktekannya di rumah bersama ayah dan bunda. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua kita akan belajar bermain kipas angin, sikap terhadap teman yang berbeda kesukaan dan menemukan kata sapaan. Bermain kipas angin di air. Perhatikan gambarnya. Yaitu anak-anak Lani dan teman-temannya sedang bermain kipas angin di air. Permainan kipas angin ini termasuk permainan kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 8 anak. Permainan ini dilakukan dengan berjalan dan berlari di dalam air. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara bermainnya. Yang pertama, permainan diawali dengan membuat lingkaran dan saling bergandengan tangan seperti gambarnya. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Sedangkan anak nomor 2, 4, 6, dan 8 terlentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang terlentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan terlentang. Ini adalah bagaimana cara bermain kipas angin di air.
Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap terhadap teman yang berbeda kesukaan. Coba kamu cari informasi tempat wisata kesukaan temanmu. Setiap orang pasti memiliki kesukaan tempat wisata yang berbeda. Ada yang suka ke gunung, ada yang suka yang ke pantai, ada juga yang suka ke kebun binatang. Nah, setiap anak pasti mempunyai kesukaan yang berbeda. Sikap terhadap teman yang berbeda kesukaan. Nah, yang pertama yaitu bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda? Yang pertama, kalian harus tetap bermain bersama. Yang kedua, tidak mengejek tempat wisata kesukaan teman. Yang ketiga, saling menghormati. Dan yang keempat, saling membantu. Nah, jadi walaupun berbeda, kalian tetap harus saling rukun dan berteman baik. Selanjutnya kita akan belajar kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang yang diajak bicara atau berkomunikasi. Kata sapaan dapat berupa istilah kekerabatan atau jabatan. Misalnya, yang pertama istilah kekerabatan, contohnya bapak, ibu, kakak, atau saudara. Contoh kalimatnya, Kak, tolong bersihkan meja itu. Ini adalah salah satu contoh menggunakan kata sapaan kakak. Istilah jabatan, contohnya profesor, kapten, ataupun dokter. Nah, contoh kalimatnya, silakan masuk Pak Dokter. Pak Dokter adalah kata sapaan dari istilah jabatan. Ibu harap kalian memahami apa itu kata sapaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih melengkapi kata sapaan di bawah ini. Yang pertama, Sura, percakapan antara Sura dan buaya. Sura berkata, aku bosan terus-menerus berkelahi. Kira-kira apa kata sapaannya? Iya, kata sapaannya adalah buaya. Buaya menjawab, aku juga. Sura, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Sura menjawab, untuk mencegah perkelahian di antara. Ayo, apa kira-kira kata sapaannya? Kita. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Buaya pun menjawab, baik, aku setuju gagasanmu itu. Kemudian buaya menjawab, kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Sura menjawab, tidak, kukira alasanku cukup dan aku menunggu di pihak yang benar. Nah, itu kata sapaannya. Kemudian buaya menjawab, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Sura menjawab, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air, laut, dan air sungai adalah kekuasaanku. Nah, ini adalah beberapa kalimat tentang kata sapaan. Ibu harap semoga kalian bisa lebih memahami tentang apa itu kata sapaan. Alhamdulillah, pembelajaran 1 dan 2 kali ini sudah selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.